Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Dajjal akan keluar? Ramai yang bagi pendapat masing-masing mengikut keadaan tempat yang mereka memerhati, mereka mengkaji. Ada yang mengatakan Dajjal akan keluar di US, ada yang mengatakan Dajjal akan keluar di Israel, dan ada juga yang mengatakan di Rusia dan sebagainya. Banyak tempat yang mereka bagi pendapat. Itu mengikut apa yang mereka kaji, apa yang mereka lihat politik dunia sekarang. Sebab kesemua benda yang mereka bagi cadangan, mereka perhati, mereka lihat. Tetapi ketahuilah, kesemua itu telah pun disebut dan diceritakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam di mana Dajjal akan keluar. Dajjal ni satu makhluk Allah yang sangatlah jahat, yang sangatlah zalim. Sebab itulah kesemua para nabi akan menceritakan perihal Dajjal kepada umat mereka. Semua para nabi dan para rasul, seandainya mereka ada umat mereka akan diperingatkan akan perihal Dajjal, dahsyatnya Dajjal. Bukan para nabi takut untuk diri mereka, tidak, tapi para nabi takut umat mereka. Macam mana umat mereka nak menghadapi fitnah Dajjal yang melibatkan keimanan. Sebab itulah ma min nabiyyin illa wa hazzara ummata anid dajjal. Tidak ada seorang nabi dan seorang rasul melainkan mereka akan beri peringatan kepada umat mereka perihal Dajjal. Sebab fitnah Dajjal ni bukan fitnah main-main, bukan fitnah yang melibatkan haram dan wajib, bukan fitnah melibatkan makruh dan sebagainya, tidak. Tapi fitnah Dajjal melibatkan kufur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah semua para nabi dia bimbang macam mana umat mereka nak menghadapi fitnah Dajjal. Sama juga dengan nabi kita sallallahu alaihi wasallam, takutnya nabi kita macam mana umat akhir zaman nak menghadapi dengan fitnah Dajjal. Sedangkan kita telah pun berada di akhir zaman dan confirm umat inilah akan bertemu dengan Dajjal. Dan sebab itulah Nabi bagi tahu, Nabi ceritakan kepada kita di mana Dajjal akan keluar. Dajjal bila mana dia keluar, dia akan pergi ke dua tempat. Tempat yang pertama Dajjal akan pergi adalah Asfahan, satu kawasan yang dalam kawasan Iraq. Tempat yang kedua adalah Khurasan yang berdekatan dengan Afghanistan, berdekatan juga dengan Iraq dan sebagainya. Dua tempat ini Dajjal akan pergi, Khurasan dengan Asfahan. Dan kata Nabi, kali pertama Dajjal pergi ke dua tempat ini telah pun standby, telah pun ready 70,000 pengikut Dajjal yang kata Nabi mereka kesemuanya lengkap bersenjata dan mereka dalam kalangan orang kuat Yahudi. Mereka telah pun menantikan akan pertolongan untuk membantu mereka untuk menaikkan agama yang mereka percayai, itu agama yang benar. Sebab ketika itu bila mana Dajjal keluar, ketika itu Imam Mahdi berada di kemuncak. Islam berada di kemuncak. Islam memerintah, Islam memerangi mereka yang kufur, Islam memerangi mereka yang zalim dan sebagainya. Sebab itulah mereka lari ke satu kawasan. Mereka menunggu bila dan di mana Dajjal akan keluar. Sebab itulah hari pertama Dajjal keluar, telah pun standby 70,000 pengikut yang kata Nabi mereka kesemuanya lengkap bersenjata. Wallahu alam senjata macam mana mereka guna, senapang, pedang ke, tombak ke dan sebagainya, wallahu a'lam. Dan kita jangan lupa juga misi dan visi Dajjal adalah satu saja, tak banyak, satu saja, iaitu untuk menarik iman dalam hati manusia. Sebab itulah fitnah Dajjal satu fitnah yang sangat luar biasa. Sebab itulah para ulama kata Dajjal ni dia ada satu kelebihan yang Allah bagi, kelebihan yang luar biasa. Semua sihir yang ada di atas muka bumi semuanya berkumpul pada Dajjal, adanya pada Dajjal. Sebab itulah fitnah Dajjal sangat mudah. Ketika mana hari pertama Dajjal keluar, tidak ada air, tidak ada makanan, walaupun setitis, walaupun sedikit air, tidak ada. Tidak ada. Kita buka peti ais, tidak ada. Kita pergi ke dapur, pergi ke surau, pergi ke kolam, semua kering, tidak ada air. Kita cari kedai makan, kedai ada tapi tidak ada makanan. Sebab ketika itu hari pertama Dajjal keluar. Dan ketahuilah, mereka ataupun orang yang boleh keluarkan makanan, memberi makanan seorang saja. Tak lain tak bukan Dajjal. Dia boleh keluarkan makanan, boleh keluarkan minuman, bahkan dia akan bagi kita harta emas yang sangat banyak, sebanyak mana yang kita nak, seandainya kita beriman kepadanya. Dan Dajjal juga Allah beri kelebihan untuk boleh turunkan hujan, hentikan hujan, bagi kemarau, banyak kelebihan. Sehingga kan Allah bagi lagi kelebihan kepada Dajjal untuk hidupkan orang mati. Itu semua kelebihan yang Allah bagi. Allah nak tengok
siapa orang yang beriman kepada Allah. Sebab itulah kita pada hari ini jangan tunggu bila mana Dajjal keluar baru kita nak mempersiapkan diri kita. Jangan tunggu bila mana Imam Mahdi keluar baru kita nak insaf. Insaf sekarang, berubah sekarang. InsyaAllah apa yang kita berubah sekarang, apa yang kita buat sekarang akan menentukan hidup kita 10-20 tahun akan datang. InsyaAllah moga-moga manfaat. Boleh komen kat bawah apa yang anda belajar daripada video kita pada kali ini. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.